everyone, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sharing dengan kalian tentang perbedaan budaya Cina Malaysia dan juga Batak Indonesia. Nah, sebelum kita ke videonya, saya minta kalian dulu jangan lupa like video ini, komen below, dan jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Thank you. Nah, sebelumnya saya di sini mau disclaimer dulu buat teman-teman yang menonton video ini, kalau saya di sini hanya sharing saja apa yang saya rasakan dan juga tidak ada bermaksud untuk membandingkan budaya mereka dengan budaya saya, tapi just mau bagi tahu kalian apa sih budaya-budaya yang misalnya saya rasakan itu asing gitu, macam berbeda gitu dengan yang udah saya alami gitu. Mungkin mana tahu di luar sana yang ada teman-teman yang pengen tahu atau ada yang mau menikah, jadi ada seperti gambaran gitu, nantinya jangan setelah udah menikah jadi terkejut gitu ya teman-teman. Oke, nah hal yang pertama yang paling jelas saya lihat adalah di budaya mereka ini, tak tahu ya, hanya di family saya, jadi saya cuma sharing untuk kalian aja, tidak ada bersalaman tangan atau berjabat tangan di saat kita berjumpa dengan family teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada raya atau mungkin ada acara atau ada pun kumpulan keluarga, family gitu, mereka kalau misalnya saling jumpa itu nggak ada istilah berjabat tangan gini teman-teman, cuma just say hi. Berbeda dengan budaya yang saya di Indonesia, jadi kalau budaya kami itu setiap bertemu orang atau terutamanya family itu teman-teman, kita harus berjabat tangan, dan juga kalau anak-anaknya jadi saling gini, hormat gitu teman-teman, dan memang panggil juga angke, tulang, apa segala macam gitu ya teman-teman. Itu untuk panggilan yang misalnya untuk adat kita, untuk family di keluarga saya gitu. Jadi saya heran di sininya kenapa mereka tidak menggunakan saling berjabat tangan gitu ya teman-teman. Nah, itu yang paling saya rasakan pertama kali gitu ya. Maksudnya ya kita di mana-mana ya kan, setiap apa pasti dikenalkan dengan family atau apa. Jadi mereka tidak ada istilah berjabat tangan. Just say hi. Oke? Nah, yang kedua teman-teman, bahasa yang paling diajarkan di sini adalah, atau di budaya keluarga kami, atau maksudnya keluarga Chinese ini yang sudah saya lihat itu adalah hanya bahasa Chinese. Bahkan banyak orang yang misalnya keluarga-keluarga yang saya jumpain gitu, yang orang-orang tua itu tidak mengerti yang namanya bahasa Melayu gitu, bahasa kebangsaan Malaysia gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya di Indonesia, budaya apapun itu termasuk budaya Batak atau saya adat Batak gitu teman-teman, wajib tahu bahasa kebangsaannya itu bahasa Indonesia. Semuanya mereka mesti tahu bahasa Indonesia, nggak kira Sunda, Batak, Jawa, apapun yang kalian misalnya yang menonton video ini, suku apapun itu mereka tahu bahasa Indonesia. Dan berbeda dengan bahasa mereka ini, mereka cuma menanamkan bahasa Chinese gitu teman-teman. Dan makanya saya, untuk anak saya ini, saya tidak mau nanti anak saya cuma tahu bahasa Chinese gitu. Jadi saya ada menanamkan 3 bahasa, bahkan 4 bahasa ya teman-teman. Yang pertama Chinese, dan saya bahasa Inggris atau English, dan yang ketiga bahasa Melayu dan juga Indonesia. Tapi sebenarnya bahasa Melayu dan Indonesia ini hampir serupa gitu ya teman-teman. Jadi tapi di sini saya menekankan untuk dia itu supaya jangan seperti orang-orang tua sebelumnya, atau misalnya, maaf kata ya teman-teman, saya bukan menjelekkan mertua saya, tapi mertua saya itu pun masih kurang paham berbahasa Melayu gitu. Jadi tidak ada yang misalnya tidak jauh-jauh gitu contoh-contohnya. Jadi mertua saya sendiri pun masih kurang paham gitu tentang macam bahasa Melayu, atau mau cakap bahasa Melayunya masih kurang paham. Jadi saya rasa ini agak sulit, makanya saya tidak menanamkan hanya bahasa Chinese kepada anak saya gitu teman-teman. Nah, itulah perbedaan yang kedua gitu yang saya rasakan, bahwa mereka hanya menanamkan bahasa Chinese kepada anak-anak mereka teman-teman. Nah, yang ketiga, anak perempuannya tidak wajib tahu cara membersihkan rumah gitu. Jadi kalau misalnya di sini anak perempuan mereka itu tidak wajib pandai menyapu, tidak wajib pandai
membersihkan rumah atau mencuci pinggan, piring gitu teman-teman. Tidak penting untuk membersihkan rumah itu tidak wajib untuk anak-anak perempuan mereka. Bahkan saya sendiri melihat keluarga suami saya sendiri gitu ya teman-teman, mertua saya atau saya pun sapu di situ, dia pun relax aja gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada yang, kalau misalnya saya di Indonesia ini teman-teman, pribadinya saya, adik-adik saya juga gitu ya, dari umur 6 tahun kami sudah diajarkan, 5 tahun atau 6 tahun sudah diajarkan itu sapu rumah, walaupun nanti dibersihkan mama aku lagi karena mungkin kurang bersih. Cuci pinggan, nanti kalau kami sudah sekolah rendah gitu, udah belajar, mau sambil bantu mama saya mencuci baju gitu teman-teman. Jadi saya rasa ini budaya gitu, budaya yang berbeda dengan budaya saya. Jadi tapi nanti kalau misalnya anak saya mesti ajarkan mereka yang harus bisa mengerjakan sesuatu, harus mandiri gitu. Jadi nggak mau nanti pergi kemana-mana nggak tahu nyapu, nggak tahu ini. Tapi memang kan ada yang bilang pengalaman itu menjadi pelajaran yang paling berharga gitu teman-teman. Mungkin nanti setelah besar mereka bisa, cuman kalau kita nggak tanamkan dari kecil, gimana mereka mau besar gitu, macam mau memulai dengan lingkungan baru gitu ya kan teman-teman. Oke, nah budaya yang keempat saya melihat di sini adalah tinggal bersama mertua itu sangat enak gitu. Jadi nggak ada istilah, nggak tahu ya saya pribadi ya, nggak ada istilah tinggal bersama mertua itu menjadi bumerang, menjadi hal yang menakutkan gitu ya teman-teman. Jadi seperti saya sendiri tinggal mertua sini tidak ada yang istilahnya, oh saya menantu saya harus bangun awal, saya harus begini. Yang ada yang misalnya kewajiban sebagai menantu gitu. Jadi kalau saya di sini seperti menurut saya pun bangun selalu lewat gitu. Saya bukan bangga ya teman-teman. Nah jadi jangan kan bilang aku bangga gitu bangun lewat, bukan. Tapi memang kami itu, aku dengan anakku itu atau dengan suami pun selalu bangun lewat. Mereka atau mertuaku ini sudah menyiapkan sarapan gitu teman-teman untuk kami, sarapan. Kalau misalnya kami di Indonesia gitu, budaya di Indonesia, kalau misalnya menantu tinggal di rumah mertua itu selalu bangun pukul 5 pagi, 6 pagi harus menyiapkan makanan, membereskan rumah segala macam. Jadi itu saya rasa itu sebuah perbandingan ya teman, bukan perbandingan, maksudnya sebuah perbedaan gitu, perbedaan budaya saya dengan perbedaan itu. Makanya saya masukkan di video ini juga teman-teman. Nah buat yang kelima teman-teman adalah tidak begitu eratnya kekeluargaan di bagian budaya mereka ini, atau di Chinese atau Cina Malaysia ini. Kenapa teman-teman? Karena di sini saya melihat contohlah suami saya itu tidak mengenal dengan sepupunya yang misalnya agak jauh dari dia. Jadi mereka itu hanya mengenal yang berdekatan, misalnya anak dari adik bapak beradik gitu. Jadi kalau misalnya contohnya dari opung pula misalnya atuk mereka adik beradik, mereka nggak kenal teman-teman misalnya. Jadi kalau kayak kami itu, walaupun atuknya adik beradik itu kami rata-rata kenal, apalagi masa kenduri itu semua sudah jumpa, hai ini, oh ini anaknya atuk yang dari segini ya, ini anaknya. Jadi kalau misalnya di mereka hanya kenal yang macam satu keturunan gitu, contoh dari keluarga bapaknya gitu ya teman-teman, bapak dari suamiku, mereka kenal dari adik bapaknya suamiku ini gitu, cuman kayak gitu anak angkelnya, seperti itu aja teman-teman. Jadi saya merasa mereka nggak kenal gitu. Jadi saya tanya itu siapa gitu, saya pun nggak tahu katanya gitu. Bayangin, kecuali misalnya orang tua mereka macam mertua saya itu mungkin kenal lah dengan gitu. Jadi mereka nggak terlalu jauh kenal dengan familynya gitu teman-teman. Nggak yang kayak budaya saya itu hampir semua family itu kita kenal gitu. Jadi itu adalah perbedaan budaya yang saya rasa shock gitu, yang kenapa bisa seperti itu gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya mau cerita sedikit juga. Jadi perbedaan yang saya alami itu bukan juga membuat saya merasa jadi tidak dihargai atau merasa tidak nyaman gitu teman-teman. Jadi saya malah makin belajar, bukan bermaksud itu hal yang negatif gitu teman. Mungkin itu sudah menjadi budaya mereka. Jadi kita harus saling menghargai gitu teman. Jadi kita tidak boleh memaksakan
yang mereka budaya mereka sama dengan budaya kita. Dan kalau misalnya ada hal yang baik, kita harus contoh. Kalau misalnya itu dari sisi negatifnya, ya mungkin kita akan ubah, kita akan jangan menyalurkan itu kepada anak kita nantinya gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya cuma sharing untuk kalian apa perbedaan yang saya alami, yang menurut saya ya kalau saya cerita seperti ini supaya have fun aja, supaya kalian juga tahu gitu ya teman-teman. Oh ternyata budaya Cina Malaysia itu begitu. Kenapa saya mengatakan Cina Malaysia? Mungkin aja Cina di luar sana, atau malah bahkan yang Cina yang masih memakai budaya-budaya lama itu tidak serupa ya kan. Jadi saya hanya menceritakan budaya Cina yang saya sudah masuk ke dalam budaya mereka gitu. Maksudnya masuk dalam kekeluargaan ini gitu teman. Jadi harus belajar, oh ternyata mereka begini, oh ternyata begini. Jadi kalau misalnya menurut aku itu harus bisa melihat hal yang baik atau yang buruknya gitu ya teman-teman. Jadi jangan kalau misalnya mereka seperti itu, contohnya seperti tadi mereka tidak menanamkan bahasa gitu, jadi saya tidak menanamkan bahasa juga buat mereka, anak saya tidak seperti itu ya teman-teman. Makanya jadi kita harus ambil sisi positif dan negatifnya juga. Jadi yang negatif ini bisa kita ubah, bukan malah menjelek-jelekan gitu. Jadi harus diubah. Ya mungkin bukan untuk mengubah orang lain, tapi ya kita mengubah untuk keturunan kita. Misalnya kalau bisa kita kasih contoh yang terbaik buat mereka, kita boleh kasih hal-hal yang positif buat mereka, ya apa salahnya gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman. Semoga kalian suka dengan video saya, dan jangan lupa like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya. See you in my next video. Bye bye. I love you all. Mwah.